Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Tirta Istiqomah Sajoko, NIM 2106031100060, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya kali ini akan membawakan tugas resum materi yang dibawakan oleh beberapa narasumber di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari pertama, saya akan membuat resume dari narasumber Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Profesor Dr. M. Zainuddin MA, yang menyampaikan materi mengenai profil UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak sebelum diresmikan tahun 2004. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang awalnya hanya sebuah fakultas tarbiyah dan keguruan dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang diresmikan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. UIN Malang juga sempat berubah nama menjadi STAIN Malang. Namun pada 21 Juni 2004, STAIN Malang resmi menjadi universitas yang disetujui Presiden oleh Menko Kesra ad interim bersama Menteri Agama atas nama Presiden Indonesia, dengan berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri Malang, dan baru berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2009. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sedangkan misinya yang pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki kebijakan, yaitu kebijakan akademik dan kebijakan mutu. Saya akan membacakan salah satu kebijakan akademik dan kebijakan mutunya, yaitu yang pertama, kebijakan akademik. Meningkatkan relevansi atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan dan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Sedangkan kebijakan mutunya yang pertama, meningkatkan kepuasan customers melalui peningkatan mutu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik. Saya akan melanjutkan ke narasumber kedua, yaitu Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Beliau berbicara mengenai mengajak mahasiswa baru untuk mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Menurut beliau, orang yang memiliki mental spiritual indikatornya adalah yang pertama, berpikir ilmiah, yakni harus mentransformasi gaya belajar SLTA menjadi gaya belajar di perguruan tinggi dan harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah berpikir positif dan berperilaku positif. Indikatornya adalah berbicara, berpenampilan, dan berpakaian yang sopan khas mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang. Beliau juga menyampaikan tentang unit-unit di UIN Malang yang digunakan demi mengembangkan kreativitas mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Yang akademik dilaksanakan kegiatan kompetisi-kompetisi ilmiah, sedangkan yang non-akademik adalah organisasi-organisasi intrakampus atau intrakurikuler seperti DEMA atau SEMA. Ketika sidang skripsi, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dikeluarkan melalui SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang memiliki nilai minimum 250 poin. Maka dari itu, beliau berpesan, jangan hanya menjadi mahasiswa kutu buku saja,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menyediakan beasiswa, seperti beasiswa prestasi mahasiswa, tetapi bukan hanya indeks IP-nya yang tinggi, tapi prestasi kejuaraan tingkat nasional. Maka ini akan tercatat sebagai poin di SKKM. Jadi, penting untuk mengikuti kegiatan non-akademik seperti halnya organisasi ekstra dan intrakampus, atau organisasi di luar kampus. Dan jika ingin menyampaikan aspirasi pada universitas, bisa melapor dulu ke Senat Mahasiswa atau DEMA agar bisa disampaikan unek-uneknya ke pihak yang terkait. Bapak Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG juga menyampaikan agar kita termotivasi untuk belajar lebih giat dengan fasilitas-fasilitas yang ada atau yang sudah disediakan. Baiklah, saya akan melanjutkan meresume materi di hari kedua. Yang pertama adalah pengenalan DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Fungsi DEMA Universitas yang pertama adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah yang pertama melaksanakan program kerja universitas, program kerja organisasi yang disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA memiliki 6 kementerian, yakni yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengkomunikasikan di lingkungan internal universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dan lembaga di luar UIN Malang, sehingga tidak hanya kuat secara internal tetapi juga kuat secara eksternal. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik. Kementerian ini berfokus pada pengembangan isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik, yang sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar dari satu sisi, tetapi dari berbagai sisi sehingga kita menjadi pribadi yang multitasking. Yang keempat adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan bentuk upaya DEMA UIN Malang berkolaborasi di kampus yang ulul albab, yang dimana ada integrasi keilmuan di sini. Yang kelima adalah Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang keenam adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini lebih menyandingkan beberapa kegiatan-kegiatan ataupun telah dilakukan oleh Dewan Mahasiswa. Yang kedua adalah Senat Mahasiswa atau SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA adalah advokasi, yaitu menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pihak-pihak yang terkait. Dan beberapa fungsi lain seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA adalah yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat adalah memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang SEMA antara lain yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Yang kedua adalah menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilua. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang Dema universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema universitas. Yang selanjutnya adalah resume dari UKM-UKM yang ada di UIN Malang. Yang pertama adalah UKM Resimen Mahasiswa atau Menwa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Fungsi Resimen Mahasiswa yang pertama, melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan struktur organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang keempat, membantu TNI atau Polri dalam pelaksanaan pembinaan pertahanan dan keamanan nasional. UKM yang kedua yakni Pramuka. Program kerja Pramuka antara lain yang pertama Anjangsana atau Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Yang kedua Perkemahan Wirakarya. Yang ketiga Temu Alumni atau Family Gathering. Yang keempat Musyawarah Pandega atau Musdega 33. UKM yang ketiga adalah Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana atau PSM GGB, yaitu UKM yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. PSM GBB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015. Dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara. PSM GBB dengan berbagai kegiatannya berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara juga kepiawaian berorganisasinya. Yang keempat, UKM Seni Religius. UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan UKM Seni Religius adalah membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Yang kelima adalah UKM Unior. Merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi dan memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang keolahragaan. Terdapat 7 cabang olahraga dalam unit kegiatan mahasiswa ini, yakni yang pertama sepak bola dan bola voli, yang ketiga bulu tangkis, yang keempat tenis meja, yang kelima bola basket, yang keenam sepak takraw, dan yang terakhir catur. Yang keenam yaitu Kopma PB atau Koperasi Padang Bulan, berdiri di lingkungan yang dulu bernama Stein Malang, di mana saat itu diketuai oleh Sabit Yasin, ketua pertama Kopma Stein Malang periode 2000-2001. Visi Kopma PB adalah menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan wahana pengembangan usaha. Misi Kopma PB yang pertama meningkatkan kesejahteraan anggota, yang kedua membangun jiwa koperasi dan entrepreneur, yang ketiga pengembangan sumber daya anggota pengkaderan,
pendidikan, dan pelatihan. Yang ketujuh adalah UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Terdapat 6 departemen dalam Komunitas Musik Studio 3, yaitu yang pertama Event Organizer, yang kedua Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development, dan terdapat 2 spesifikasi anggota UKM Komus, yaitu player dan non-player. Anggota player adalah seperti vokal, gitar, bass, drum, dan keyboard. Sedangkan anggota non-player adalah seperti event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Yang selanjutnya adalah UKM Taekwondo Indonesia. UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dahulu merupakan ranting Taekwondo Universitas Brawijaya. Berdirinya Taekwondo UIN Malang saat itu atas dasar inisiatif seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Thohir. Visi UKM Taekwondo adalah menjadi unit kegiatan mahasiswa yang terkemuka dalam pelatihan ketaekwondoan, keorganisasian, dan keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi, siap fisik, mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan. Yang kesembilan ada UKM Jepret Club. Adalah organisasi intrakampus yang mempunyai visi dan misi dapat menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang fotografi. Yang ke-10, UKM Simfoni FM. UKM Simfoni FM telah berdiri sejak 5 Desember 1998 dengan persentase kisiaran pendengar 50% mahasiswa, 30% siswa, dan 20% pekerja. Radio komunitas UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu memberikan informasi seputar pendidikan dan dakwah yang didukung musik-musik hits zaman sekarang. Segmentasi musiknya 50% Indonesia terbaik, 40% manca hits, dan 10% Korea. Dengan beberapa program harian seperti Symphony Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, dan lain-lain. Tidak hanya program harian, tapi juga program mingguan seperti Symphony Weekend Show, Debak, Symphony Soccer, Fresh Sunday, dan lain-lain. Yang ke-11 adalah UKM LKP 2M, merupakan UKM yang berfokus pada 3 hal, yaitu yang pertama kajian, yang kedua penelitian, dan yang ketiga keorganisasian. Visinya menjadi organisasi mahasiswa yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengakomodir kegiatan pengembangan keintelektualan. Misi LKP 2M yang pertama, membina mahasiswa memiliki keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kemantapan profesional. Yang kedua, mengembangkan tradisi keintelektualan melalui kegiatan kajian, penelitian, dan keorganisasian. UKM UAPM Inovasi 12. Unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Produknya Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin dari UAPM adalah diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Materi yang terakhir akan saya ambil dari penarasumber dosen UIN Maulana Malik Ibrahim, yakni Dr. Andes H. Basri, MA, PhD,
yang berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan keharmonian inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab-Amerika, politik despotisme, and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang. Yang pertama, harus memerankan diri sebagai agents of change dan dalam menguatkan dan mendefinisiasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.